Candi Deres. Candi Deres adalah candi yang terbuat dari bahan batu bata merah kuno di Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Candi Deres adalah candi peninggalan Majapahit. Namun sayangnya, diduga karena faktor usia, kondisi Candi Deres kini sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian candi kondisinya hancur. Bahkan sebagian di antaranya tampak terjepit di antara pohon besar yang melilitnya. Lebih dari 80% kondisi batu bata yang ada di candi ini juga sudah pecah. Kondisi ini tentu saja sangat berbeda dengan candi-candi lainnya yang selama ini ditemukan terkubur di dalam tanah. Diduga karena terkubur, kondisi struktur candi-candi tersebut relatif masih utuh. Namun tidak demikian dengan Candi Deres. Selama ini, Candi Deres tidak terkubur di dalam tanah dan hanya tertutup oleh semak belukar saja. Itu sebabnya saat ditemukan dan dibuka pertama kali oleh Belanda pada awal tahun 1900-an, kondisinya sudah hancur seperti ini. Sejak awal ditemukan, Candi Deres sudah diyakini sebagai peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit. Hal tersebut sebagaimana dituliskan dalam laporan penelitian kekunoan oleh arkeolog dari Belanda yang berjudul Rapporten van de Commissie in Nederlands in die Vooronderkunde Onderzoek of Java en Madura. Tulisan tersebut diterbitkan pada tahun 1904. Dalam buku laporan tersebut disebutkan bahwa Candi Deres adalah candi peninggalan dari masa Majapahit yang digunakan sebagai tempat peribadatan untuk umat Hindu penganut Siwa. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya arca Durga dan Nandi di area Candi Deres ini. Muhammad Fahrul Gunawan, juru pelihara Candi Deres, juga menjelaskan Candi Deres diduga dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk setelah Raja keempat Majapahit itu melakukan perjalanan panjang atau Tirta Yatra mengelilingi Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi. Jarak yang ditempuh adalah 1.700 km. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca atau Dang Acarya Nadendra, petinggi agama Buddha Dharmadiaksa ring Kasogatan. Dalam tulisan Empu Prapanca itu disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan panjang didampingi oleh Empu Prapanca sebagai sastrawan istana. Dalam perjalanan panjang tersebut disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk telah melalui beberapa desa atau daerah yang sekarang namanya sebagian masih belum berubah. Di antaranya adalah Desa Kunir atau Lumajang, Basini atau daerah pesisir selatan Jember, Sadeng atau Puger Jember, Bondoyudo atau Lumajang, Balung atau wilayah Jember, Saramwan atau Puger Jember, Kuto Bacok atau Pantai Watu Ulo Jember, Renes atau Wirowongso Jember, Kuto Blater, dan terus menuju ke wilayah Tigang Juru atau sekarang disebut dengan wilayah Tapal Kuda. Diduga saat Raja Hayam Wuruk berada di daerah Basini dan Sadeng inilah pembangunan Candi Deres dimulai. Bahan yang digunakan untuk membangun Candi Deres adalah batu bata merah ukuran besar dengan kualitas pembakaran yang sangat baik. Sehingga meski strukturnya sudah hancur, namun batu batanya masih mampu bertahan hingga sekarang.
Selain adanya catatan dalam kitab Negara Kertagama, hal lain yang menguatkan dugaan bahwa Candi Deres adalah peninggalan Majapahit adalah adanya guratan motif sulur yang memanjang dan melengkung pada batu batanya. Atas dasar ini, Candi Deres telah dicatatkan sebagai benda cagar budaya yang dikelola oleh BPJP Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Saat ditemukan kondisinya seperti apa? Memang sudah runtuh, gak berbentuk seperti candi lain. Sudah runtuhan batu bata. Selain runtuhan batu bata yang ditemukan di lokasi apa saja? Banyak seperti arca, yoni, pipisan, dan banyak lagi. Di mana sekarang posisinya? Sebagian ada yang dibawa ke Trawulan dan sebagian lagi ada yang di koleksi Jember, kantor koleksi. Pasca ditemukan itu Pak, apa sudah ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah, misalkan ekskavasi? Ada, cuma penggalian dan pembangunan aja masih kemarin tahun 2017. Itu pun dari Dinas Pariwisata. Namun terlepas dari cerita sejarah yang menjelaskan tentang asal-usulnya, menurut warga ada beberapa keanehan yang ada di Candi Deres ini. Di antaranya adalah tentang penjaga candi. Selain dijaga oleh 4 juru pelihara yang ditunjuk BPJP Jatim dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, Candi Deres konon juga dijaga dan dihuni oleh banyak ular. Sehingga meski secara umum kondisi area candi bersih dan terjaga, namun tanpa disangka banyak ditemukan kulit ular di antara bebatuan candi yang telah hancur ini. Menurut juru pelihara candi, ular-ular ini juga menjadi bagian dari penjaga candi. Pada waktu tertentu, pengunjung konon juga dapat melihat ular-ular tersebut dengan santainya berlalu lalang atau keluar masuk di antara batu bata merah. Seolah tempat ini sudah menjadi tempat tinggalnya. Keunikan lain yang ada di Candi Deres adalah adanya pohon beringin besar yang menaungi sekaligus mencengkram candi ini. Bagi masyarakat pelestari sejarah, umumnya keberadaan pohon yang mencengkram candi ini dianggap merusak dan membahayakan. Namun tidak demikian dengan warga desa Purwoasri. Bagi warga desa ini, keberadaan pohon beringin ini justru dianggap melindungi candi. Jika tidak dicengkram oleh pohon beringin ini, warga khawatir Candi Deres sudah hancur sejak lama. Tak hanya itu saja, bagi warga desa Purwoasri, keberadaan pohon beringin ini ternyata juga bisa menjadi petunjuk untuk menentukan musim tanam. Jika pohon beringin baru mengalami gugur 2 kali, maka warga desa Purwoasri menjadikannya sebagai pertanda bahwa musim kemarau masih lama. Namun jika pohon beringin sudah mengalami gugur hingga 4 kali, maka warga desa Purwoasri meyakini hal tersebut sebagai pertanda bahwa musim hujan akan segera tiba. Dengan memanfaatkan penanda musim dari pohon beringin, selama ini petani dapat menentukan jenis tanaman yang akan ia tanam secara tepat di sawahnya masing-masing. Mas, bisa dijelaskan, itu ada pohon besar yang akarnya itu seperti merusak candi. Itu kenapa tidak dibersihkan? Itu memang gimana ya, terlepas dari keberadaannya yang merusak situs, itu juga ada manfaatnya bagi masyarakat, khususnya petani di sana. Apa ada keanehan apa dengan pohon? Jadi di sana itu kalau daunnya itu gugur 2 kali, itu musim penghujan itu masih panjang. Kalau gugurnya sudah 4 kali, itu musim kemarau akan panjang. Jadi bisa dibuat untuk pertanda lah. Patokan buat, iya, patokan buat petani. Masa tanam. Iya. Itu sudah berlangsung berapa lama? Itu memang sudah lama. Turun temurun. Turun temurun. Jadi petani kalau mau nanam ngelihat. Iya, bisa dibuat pertanda itu.